Bismillah, hadiah Fatihah sepindah datang Mbah Yai Hamdan Mun'im Ketua Matan kang sampun wafat nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana saya. Subhanallah nam ta'ala wa rahmatullahi amin. Wali jami' hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah khusus Fatihah datang muallif Matan Safinatun Najah wa yalihi bi syarah Kasyifatus Sajah lil alim al-alama Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Mbah Yai Sumer Al-Hadrami Syafi'i wa Mbah Umar Mbah Nawawi Banten. Lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala fit daraini amin. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil arifin waj'alna bi ulumid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun utawi kiku fasal alamatul bulughi utawi pira-pira tanda-tandane baligh iku salatun telu tamamu khamsa asyrah. Swiji iku sing pertama yaiku sempurna umur 15. Jadi umur 15 sudah kategori baligh. 15 tahun. Jadi ini kan kitab dikarang 1700-an ya. Iya. 250 tahun sebelum Indonesia merdeka, sekitar itulah. Mbah Sumer Al-Hadrami. Jadi nanti kalau dikasih batu saja mungkin ada banyak tafsir ya. Setidaknya kalau laki-laki awal kali mondok itu standar usia 12, 13. Ndut, mondok umur pira, Ndut? 17. Loh, 17. Awal mondok MTS Sanawiyah, SMP. 12 ya? Iya. 12. Gue mungkin sudah balik sudah. Kenapa kok 15? Karena ini batas standarnya 15 tahun itu sudah ranahnya sudah balik. Tamamu khamsa asyrata sanatan yaiku tegese sempurna umur 15 tahun. Fi dzakari ing dalem wong lanang wal untha lan wong wadon. Laki-laki ataupun perempuan 15 tahun sudah pasti balik, sudah pasti ya. Sudah pasti karena perempuan tis'a asyrata. Iya, 9 tahun ya, perempuan 9 tahun. Perempuan kalau misalkan ya adik saya perempuan, istri saya juga perempuan, itu rata-rata ketika pertama kali mengeluarkan darah haid itu ketika usia sekolah MTS ya, kalau pertama dulu mondok SMP atau MTS 12 itu ditumpengi wis ya, diselamati ya. Bu arek matan wis balik kabeh apa gurung iki kira-kira? Balik sampe kami rapi. Bulu. Ya, ini wis bulu. Wis gak balik mana tapi wis bulu. Wis nemen. Wal ihtilam lan yaiku ngipi metu mani. Nomor loro tanda-tandane yaiku pernah bermimpi dan merasakan unsur nikmat dalam mimpi itu. Entah itu hal-hal yang berbau kenikmatan syahwatiyah ataupun yang lain. Tapi mimpi metu mani. Fi dzakarin dalam lanang wal untha lan wong wadon. Lah, wal untha litis isinin yaiku karena umur 9 tahun. Inilah kenapa Kanjeng Nabi niku menikah dengan putri Abu Bakar, Sayyidah Aisyah, itu wakilah
fil umur sab'a sanawatin, 7 tahun. Jadi Siti Aisyah itu menikah dengan Rasulullah 7 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Menikah loh ya, bukan kemudian digauli, menikah dulu. Untuk apa hikmahnya? Ternyata menurut Syafi'i dan Bukhari bahwa Rasulullah menikahi Siti Aisyah itu juga berdasarkan perintah. Artinya begini, Kanjeng Nabi saged dawuh tentang haid kapre wong wedok ya, paling titik sak tetes paribasan itu ketika melihat menyaksikan sendiri Siti Aisyah. Asbabul wurudnya, asbabun nikahnya begitu. Itulah rematan gak rapi-rapi mungkin saya turun tutup kono. Ya, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun ya. Kita tidak terlalu mengurek sejarah ngajine Safinah bin Khatam. Wal haid dulan haid fil unthain dalam wong wadon litis isinin ini karena umur 9 tahun. Jadi 3 tanda-tanda balil mulai dari usia 15 terus kemudian mimpi keluar mani, dan untuk perempuan keluar darah haid kapra itu diawali sekitar usia 9 tahun. Nah, kalau misalnya usia 7 tahun perempuan kok keluar darah, apakah bisa dikategorikan haid? Mungkin belum. Ya, karena kapranya 9 tahun. Itu berdasarkan hasil forensik ya. Hasil ijtihad ilmiah itu ya. Di gampangannya hikmahnya Rasulullah ketika menikah dengan Siti Aisyah bisa mengetahui kapan perempuan itu mengeluarkan darah haid sekitar usia 9 tahun sesuai dengan kitab Safinah. Nah, kalau laki-laki apakah 15 tahun itu bisa keluar mani? Bisa jadi, tergantung arek. Syahwatnya gede berarti ada unsur-unsur hayawaniyah gitu. Jiwa-jiwa syahwatnya ada unsur hayawan gitu. Kalau nafsu setan. Kebalik. Bener tak? Kalau laki-laki kemudian lulus SD kok cerot itu ya berarti diselamati ngono ae. Kecepatan baleke berarti. Nah, tapi kalau sesuai dengan Safinah 15 tahun standar ya. Tapi bukan berarti sebelum 15 tahun tidak diwajibkan sholat. Karena usia 7 tahun anak masuk kelas 1 SD MI itu sudah harus diajari sholat untuk melakukan kewajiban perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu ajza'il hajar. Nah, ini dipraktekkan mungkin ya. Untuk waktu kaya apa kuwi. Faslun tawi kiku fasal syurutu ajza'il hajari utawi pira-pira syarat cewek cukup oleh nganggo watu. Ajza itu jamak. Jadi batu itu bukan batu yang kemudian cuma satu ya. Jadi batu, nah ini batu ya. Nemu gendi batu. Nah, ini cakupannya batu. Nanti bagaimana kita cewek tapi kita sensor kelaminnya. Nah, caranya cewek menggunakan batu. Nah, kalau di hotel pesawat itu tidak ada batu, adanya tisu. Jadi ajza'il hajar di sini itu berlaku untuk batu dan kemudian bisa ditafsirkan dengan menggunakan tisu. Artinya apa? Batu itu kan karena dulu di gurun pasir ya, padang pasir kan jarang ada tisu ya. Ono watu ambek pasir, mosok kate cewek ambek pasir lah kayak kucing kan mboten. Jadi menggunakan batu. Nah, tata caranya mau dari pojok sini, pojok gitu kan. Tapi jumlah batu ada 3. Nah, kita kan tahu di sini samaniyatun iku samaniyatun ono 8. Ayakuna bisalah sati ahjar. Nah, karena tadi saya ngomongnya ajza itu bagian dari jamak, maka harus disiapkan 3 batu. Wa ayyunaqqa lan nyentot dan bersihaken batu harus suci. Opo al mahalu panggonane. Jadi batu dalam posisi suci. Wa alla yajifa lan ora garing apa? Teles garing. An-najisuna najis. Jadi kalau batunya itu sudah ditemukan 3, maka yang kedua
batu itu kemudian bisa digunakan untuk peper. Peper bahasa iku. Sekiranya najis itu dalam ranah bisa kering ya. Najis kita kan kalau dari kedua alat kelamin itu kan semuanya berbau bernuansakan cemek ya, basah kan. Jadi ini harus benar-benar tidak boleh basah atau kering. Wala yang takilan lan ora ngalih apa najis. Jadi misalkan gini sewu ketika pipis kan biasanya ono tus ngono kan, nanti ono ketok. Oh itu tus gini baru pindah ke sini. Sampai ada 3 batu yang kita gunakan dan 1 batu itu standarnya 3 kali basuhan. Nah, lek tisu sampe tinggal ngolor sekirane kena gegem maro di cewek-cewek ngono wis. Ya tapi sing aturan ojo sakarepan ya. Sing hati-hati ya, kok beset saken. Joko wis beset. Wala yatra alaih lan ora anyar teko alaih ngatasi hadis. Maksudnya tidak ada hadis baru. Misal pipis ono istilah anyang-anyangen kan. Nah, itu yang bahaya itu. Lah anyang-anyangen niku gak kena diistinjai wis. Lho iya, ndelok anyang-anyangen sih. Jadi istinjai kan standarnya khusus untuk 1 kali keluar kencing kan, najis. Lalu semari dicewek mbek watu paribasan ya, 3 pisan. Kok anyang-anyangen ketemu maneh lah golek watu maneh lah. Berarti sampeyan katene lunga lah sangu watu akeh ngono lene. Cuma 3 ae. Bila sekarang insyaallah sudah banyak ya, berlimpah-limpah air ya. Ndek Winongan mana ndek banyu biru. Wah, akeh banyu nyebur tok wis suci wis. Apa kharu najis kang liya wala yujawizalan orang liwati apa najis sofha tau ing bokonge wong. Artinya enggak sampai jerempet. Kecuali ini ya kalau BAB-nya TA1-nya itu dalam bentuk thread ya. Karena TA1 yang afdol itu bentuknya harus seperti pisang goreng. Maksudnya kalau sampean cewek nganggo watu, bentuk TA1-nya kok seperti pisang goreng, lungker itu kan enak biasanya. Tapi lek thread ya enggak bisa sudah. Karena apa? Karena ini jelas wala yujawiza safhatahu. Paham ya? Jadi lek thread kan kuwatir jerempet kabeh apa kena sarunge ngono. Wah, bahaya itu. Wa hasyafatahu lah ini. Hasyafai pisan. Wala yusibalan ora ngenani ing najis apa maun banyu. Wa antakuna al ahjar tahira. Artinya boleh istinja ketika benar-benar tidak ada air. Ya. Baru kemudian boleh menggunakan media berupa batu. Biasanya di Tegal alas itu daun. Iya, daun. Tapi daun kering ya, usahakan yang kering. Usahakan yang kering. Kayunya syukur wongkul ya, aja dijojono ndak. Kayu napa. Hal-hal yang padet lah, sing sekarang kena digawe nyuceni, sampean kira-kira dhewe lah wis. Ono iki sing rada mokong arek biasa iki. Lah ono bangunan ngono kan mesti kan tembok ini di pas-pas. Seriusin. Ya jangan. Berpindah nih, Pak. Berpindah lokasi ya nanti. Karya seni. Artinya ini ku pas mulai iku. Enggak kan ini kan ada contohnya kan ya. Sebelah sini selesai, maka sebelah sini 2, sebelah sini 3. Jadi batu rasa bentuknya itu sekiranya ono sisi-sisinya gitu untuk dibuat bersuci. Maksud gitu. Jadi enggak watu bunter wongkol mbok pasetno siji di gua loro, gua telu, gua. Ya kalau dirasa sampean itu suci karena PVC mungkin sedikit enggak masalah. Khawatirnya yang kategori BAB tadi, yang TA1 tadi. Kalau keluarnya thread itu kan ambiar sudah. Tapi kalau wongkol ya, kalau gedang goreng ngono mungkin saya enak. Lah kok malah tutup ngono rek. Oke. Lanjut faslun ta iki fasal furudul wudu yaiku utawi nerangaken pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Ini fardunya wudu ya. Berarti wudu yang fardu yang wajib dibasuh gitu loh. Yang wajib. Yang pertama sebelum membasuh an-niat qasdu syai' bi fi'li. Nah ini sing arane biasa digawe model. Maksudnya ngeten. Diarani niat itu ketika
qasdu syai' bi fi'li, menyengaja sesuatu dengan melakukan. Itu arane niat. Nah, kalau niatnya sekedar angen-angen, apakah sudah kategori niat? Dalam takrifnya belum. Masih angan karena an-niat qasdu syai' bi fi'lihi. Itu darah niat. Meskipun angen-angen tapi sudah menjadi bagian dari niat. Lek niate apik berarti kecatate apik. Lah lek niate elek enggak dicatat elek sebelum melakukan keelekan niku mang. Tapi lek niate apik ya sebelum dilakukan itu sudah dapat ganjaran. Aku tak niat apik terus saya kan. Sakarepe wis. Tak niat haji mbek umroh gak haji niat tok ganjarane. Ya. Iki kupluke wis haji kupluke. Bek menawa langsung munggah. Atsani uta kang pindho yaiku ghuslul wajhi. Jadi basuh wajah. Ini wajah itu kalau laki-laki. Nah, 1 2 3 sip. Nah, ini sudah kategori wajah. Batasnya ini di telinga ini. Apa jenis? Talingan apa iki? Gendang. Ini loh yang bentuk ini ya. Nah, ini sudah terbasuh semua. Ini wajah. Nah, lek arek toriko biasanya wudu ya apa niate kepindho aku. Ayo niat wudu sing arek toriko. Niat wudu krana ngilangaken hadas cilik lan ngilangaken seluruh maksiat. Oke. Dicoba teks Arabnya bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'i hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Begini. Hadas itu dihukumi apa tidak? Hadas itu misalkan ini suci ya. Iya. Ya. Ini menjadi najis karena statusnya kena najis. Paham maksudnya? Nggih. Nah, sampean sebelum wudu kok dilalah kentut, kencing atau BAB tadi. Kan sebelum melakukan itu sampean apakah najis? Dilihat. Fauji, dia wudu apa kali lagi? Dua. Oke, statusnya punya wudu kan? Nggih. Oke. Setelah itu kentut dihukumi Najis. najis apa yang najis? Saya. Loh, Iya. sampean najis berarti? Iya. Diarani najis itu karena berbicara hukum. Oh. Maksud ya, Maksudnya. status hadas itu hukum. Dihukumi najis karena kentut. Bukan kemudian sebelum kentut suci terus kok kentut najis, bukan. Sebab akibat. Nah, berarti wudunya bagaimana? Nawaitul wudu'a li raf'i Hadasil karena ngilangaken an hukmil hadas saking hukume hadas. Nggak bisa wudu itu menghilangkan hadas. Maksudnya? Nggih. Berarti wudu itu untuk menghilangkan status hukum najis hadas tersebut sehingga li raf'i an hukmil hadasi. Arek toriko kudu ngono wuduke. Ya, sama dengan taubat. Ya kudu boleh kudu ya minimal ana benane ambek sing gak toriko. Sholli sunnatan lit taubati an jami'i dzunubi saking sakabehane pira-pira dosa ing sun. Sama dengan ketika mandi taubat. Nawaitul ghusla lit taubati li rafi an jami'i dzunubi. Terus. Jadi an itu faedahnya besar ya. Dari status dosa kita sama apa namanya? Hukum hadasnya. Asalisu lan utai kang kaping 3 yaiku ghuslul yadaini basuh tangan loro ya. Tangan ini kalau prakteknya ma'al mirfaqain tumeka maring sertane sikut. Jadi pergelangan ini sampai sini lah minimal. Tangan. Jadi tangan itu dari ujung sini sampai sini tadi. Sikut. Ar-rabi utai kang kaping 4 yaiku mashu syai' basuh suwiji-wiji sebagian minar roksi saking sirah. Misalkan begini. Di antara ini yang dibasuh itu boleh di sini, ya. Boleh di sini sebagian kan? Atau di belakang sini, bun-bunan boleh. Misalkan ini karena habis pakai minyak rambut. Ya.
Minyak rambut iki apa? Jadi cari posisi rambut sing sekiranya gak patah kena minyak. Misalkan yang sebelah sini. Ya, kita cari. Nah, kita bahasanya di sini. 1 2 3. Maksud ya? Ngomong langsung ke Sunan apakah seperti ini boleh. Itu kalau memang rambutnya bagus, ya panjang, ini boleh. Lah ini apa ya oleh? Ya karena gantung kan gak iso. Roksi Mas, roksi di sini, ya. Jadi kok wah sementing kan cukule rambut, aku tak bahas gitu aja. Enggak boleh wajah itu ya. Itu masuk aja. Nah, makanya Mas, khawatirnya itu pahamnya itu Mas Husyek bak diroksi itu nanti ini juga katut. Kok iki ya katut ya. Ya, kenapa bisa kok hidungnya ya katut bisa. Nah, ndak ya, khusus ini ya. Kepala ini ya. Bun-bunan gini citok enggak apa-apa. Nah, ini langsung al-khamis ghuslur rijlain. Basuh kedua kaki ya. Saya enggak perlu punya kaki lah nanti ya. Kurang hormat. Ada mata kaki kan? Ada anak mata kaki kan? Bunderek apa sih? Jenenge iku apa sih? Ka'bain ya. Ka'bain. Apa otot apa jenenge? Mata kaki. Iya mata kaki lah gampangannya. Tandanya begitu dibasuh 2 kali. Nah, telinga ini bagian dari kesempurnaan. Itu mazhab Syafi'i. Jadi masuk ke dalam telinga. Itu pun caranya itu kalau ini sudah ini ya kobok air, masukkan ini jari telunjuk dalam terus diputar seret. Seret. Nah, ya. Itu sunnah dan utamanya seperti itu, diputar. Aja mek cerup apa iki guys. Semisal sing sempurna ngono ya. Asadis lan utai kang kaping 6 yaiku tertibu urut-urut. Urut-urut di sini basuhnya mau basuhnya. Niatnya sudah, wajah, tangan, masuk bak tiroksi, masuk syek, terus kedua telinga, kemudian kaki urut-urut. Nah, ono bahasa urut-urut ambek nuli-nuli gitu ya. Nuli-nuli itu apa? Berkelanjutan. Syaratnya berkelanjutan nggak boleh sampai kering. Misalnya sampean teko kampus sana, ya, basuh wajah, entek banyune belayu. Satu ngarep SMP, ono kran basuh, kedua tangan. Ndak. Kalau di wajah masih belum kering, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kering enggak boleh. Ya standarnya saja bagaimana? Soalnya sampai lantai 3 kampus, melaku kelnu-kelnu. Tutuk ngarepe pojane MTS wis garing ya enggak oleh. Kudu tetep telas nuli-nuli. Nah ini faslun tawi fasl iku an-niyat utawi aran niat qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Nah ini Desa Fina dijelaskan ini. Sing diarani niat, an-niyat utawi aran niat iku qasdu syai' nejo suwiji-wiji muqtarinan kelawan den barengaken bi fi'lihi yaiku kelawan agawe suwiji-wiji. Sesuatu yang diniati dilakukan maka diarani niat ketika sudah melakukan. Sehingga saman ketika wudu niatnya sudah, ketika sudah nyawuk banyu biasa dilafalkan niat dibarengno. Tak misale kula niate riyen mantun niat nawaitul wudu ali rafi an hukmil hadatsil asghar fardalillahi taala. Biur jerone biur ini boleh ditaukiti dengan hati. Niat ingsun wudu krana ngelakan hukume hadas cilik ya. Pas mbasune. Nanti jawane kan biasa digawe mantep. Sama dengan salat. Sholli fardal jum'ati rakaataini tadi salat Jumat kan. Allah. Oh, nyake akbar itu di dalam hati Allah niat ingsun salat Jumat karena dadi makmum lillahi akbar. Ngono ketemu nih. Maksud ya? Itu juga apa sih namanya? Macam ya. Sampean boleh seperti itu atau niat usolli tok Allahu Akbar ya kena. Yang jelas niat sudah kategori qasdu syai' bi fi'li. Jadi tidak ada aturan yang paling utama bagaimana. Malah ada lagi yang apa namanya? Usollinya setelah lafaz Allah. Allah dalam hati usolli itu boleh. Ana sing Jawa kena. Yang penting setelah Allah sudah ada niatnya gitu.
Enggak kemudian Allahu Akbar itu enggak ada Niat. enggak ada niat ya. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha utai panggonane niat iku al-qalbu ana ing ati. Jelas? Wa talaffuz lan utawi nglafataken biha ing niat iku sunnatun sunnah. Bukan wajib ya, sunnah. Wa waqtuha lan utawi waktune niat iku inda ghusli awwali juz'in nalikane masuk kawitane bagian minal wajhi saking wajah. Dalam hal rana wudu tadi kita mengatakan nawaitul wudu'a, itu pertama kali bagian yang dibasuh itu pertama kali dilafalkan niat di dalam hati. Wa tartib lan utawi aran tertib ala yuqaddima udwan ala udwin. Jelas ya, tidak mendahulukan sesuatu sebelum sesuatu didahulukan. Cukup nggih? Ada banyak fasal, mudah-mudahan ada hikmahnya untuk para pemula, orang-orang yang berusaha untuk mencari tentang fardune wudu. Coba kita utawi apal Ndut? Bukan. Lah, utawi kok gak apal Ndut. Utawi rukune Islam ya iku 5 perkara. Syahadat kaping 3, wa zakat kaping 4, poso kaping 5, munggah haji lamun kuwasa utawi rukune iman iya iku 6 perkara ingkang dehen Allah kaping pindho, kaping 3 ngimanaken kitab, kaping 4, kaping 5, kaping 6 bagusan pesten utawi fardune wudu ingkang dehen kudu kaping pindho, kaping 3 tangan loro, kaping 4, kaping 5, kaping 6 urut-urut ya. Itu utawi secara ilmiah dikarang oleh Mbah Barudin. Muga-muga asal barokah beliau. Bi barakatil Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.